Kelihatannya masih pada semangat ya. Udah pada makan belum nih? Nah, sudahkah Anda bertemu dengan senyum manis pada saat perjalanan ke sini tadi? Sebelum kita masuki inti acara, ada patah klasik menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Yailah itu. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin di sini ada yang tahu nama saya siapa. Mungkin ada yang pernah lihat saya mungkin di jalan. Nah, perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Saya berasal dari Demak. Di sini ada yang orang Demak. Pada kesempatan kali ini saya diberi izin untuk menyampaikan materi yang bertemakan TikTok sebagai media ekstensi diri di kalangan anak zaman now. Nah, di sini ada yang suka dengan TikTok atau suka bikin konten-konten di TikTok? Pasti kalian pada suka dong, hayo ngaku. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka sebagiannya media yang dapat digunakan manusia untuk dijadikan alat dalam berkomunikasi. Demikian pula dengan media sosial. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan para pengguna berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, 3 bentuk yang merujuk pada makna bersosialisasi adalah pengenalan, komunikasi, dan kerjasama tanpa adanya batas ruang dan waktu. Pada media sosial, kita juga bisa kirim pesan dengan sama-sama pengguna media sosial seperti berita atau informasi, gambar, dan tautan video. Berkat kemajuan teknologi di era globalisasi, membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa, sehingga informasi begitu cepat keluar hanya dengan hitungan detik saja. Di sini ada yang punya aplikasi TikTok atau masih ada yang asing mendengar kata TikTok? Kalian di sini tentunya sudah tidak asing lagi dong mendengar kata TikTok. Siapa sih yang nggak tahu lagi dengan aplikasi yang ngetren saat ini? Semua pasti pada tahu lah ya, apalagi saat pada masa pandemi seperti ini. Semakin berkembangnya zaman, sekarang ini banyak sekali loh yang suka dengan aplikasi TikTok, apalagi anak milenial zaman sekarang ini. Parah pakai banget. Mulai dari anak kecil, anak remaja, orang dewasa, sampai orang tua pun pada sindrom TikTok. Yang kita tahu viral, TikTok yang kita tahu viral di media sosial, aplikasi ini tidak hanya digandrungi di Indonesia saja, bahkan para netizen global menyukai aplikasi ini. Dengan cepat, TikTok menjadi aplikasi yang banyak diunduh yang bisa mengalahkan aplikasi populer lain seperti Instagram, Twitter, WA, bahkan YouTube. TikTok adalah sebuah platform video yang menyediakan dukungan untuk membuat video singkat, kemudian dibagikan untuk menarik perhatian banyak orang, mengekspresikan ide atau karya secara bebas dengan cara memainkannya skala atas maupun scroll bawah. Video itu berisikan dance, video prank, parodi, mukbang, make up, dan lain-lain. Kalau kita lihat mengenai fakta TikTok, TikTok berasal dari Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Platform video musik dan jejaring media sosial oleh perusahaan ByteDance. Pada tahun 2021, ByteDance telah terjual lebih dari 250 miliar USD dolar. Untuk di Indonesia dirilis pada September 2017. Indonesia sendiri masuk ke dalam 5 besar dari berbagai negara yang mempopulerkan aplikasi ini. Banyak sekali yang mengunggah atau mendownload aplikasi tersebut. TikTok menjadi raja media sosial dibanding dengan aplikasi lainnya. TikTok berada di posisi puncak dengan 500 juta lebih unduhan yang ada di dunia, baik pengguna iOS maupun Android. Untuk di Indonesia sendiri ada sekitar 22,7 juta unduhan pada tahun 2022. Penggunaan aplikasi TikTok dapat digunakan untuk menunjukkan ekstensi diri di kalangan lingkungan pergaulan.
Ekstensi diri merupakan suatu usaha manusia yang berkaitan dengan bagaimana cara manusia mengada dalam dunia sesuai dengan identitas dirinya. Orang dapat memilih untuk hidup secara autentik maupun tidak dalam rangka mewujudkan apa yang diyakini sebagai nasib dan menjadi dasar hidup dalam dunia. Setiap manusia harus menentukan cara sendiri untuk menghadapi kondisi dan lingkungan sekitar. Eksis bagi seseorang remaja adalah kesenangan tersendiri karena keberadaan seiring dikonotasikan dengan hal-hal menyenangkan. Misalnya memiliki banyak teman dan koneksi menjadi orang penting dan beberapa penikmat diri. Keberadaan remaja lainnya seperti bisa mengekspresikan diri dengan bebas dan melakukan hal-hal yang menjadi tren remaja lainnya. Hal ini yang membuat gaya hidup remaja pada umumnya berubah. Mereka berusaha untuk selalu eksis, sehingga terkadang mereka terlalu berlebih-lebihkan dan salah paham mencari keberadaannya. Aplikasi TikTok ini juga bisa membuat orang-orang menjadi terkenal. TikTok sekarang ini menghasilkan beberapa seleb. Ada beberapa nama yang sekarang ini menjadi seleb TikTok. Contohnya ada Cahyani, Wahyu Kadeo, Sandi SS, dan masih banyak lagi. Bahkan artis-artis di Indonesia juga ikut meramaikan pengguna aplikasi TikTok. Pada dasarnya, setiap orang punya sifat narsisme sejak lahir. Dalam jumlah yang cukup, sifat yang satu ini bisa membantu seseorang untuk mempunyai persepsi seimbang antara hubungan dengan orang lain dan kebutuhan sendiri. Keinginan untuk menjadi eksis identik dengan orang yang memiliki kepribadian yang narsisme. Narsisme sebagai perasaan cinta ekstrim pada diri sendiri yang disertai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, sehingga dirinya menganggap sangat superior dan sangat penting. Tujuan proses unggahan video di TikTok juga tentu bervariasi. Hanya sekedar mengikuti tren saja, ingin menunjukkan gaya, kreativitas, atau kemampuan tertentu, atau untuk menunjukkan kepada orang lain mengenai suatu hal. Durasi video di TikTok yang pendek juga dirasakan lebih praktis, memiliki peluang untuk viral atau dilihat banyak orang, sehingga jumlah tayang ini kerap kali menjadi tolak ukur populer kedua akun TikTok. Proses pembuatan konten yang hanya mempertimbangkan jumlah tayang dan tanda suka bisa saja tidak mempertimbangkan aspek norma dan etika yang dapat menjerumuskan pembuatnya pada pembuatan konten-konten yang tidak berkualitas dan cenderung mengarah pada konten yang tidak baik. Tersebarnya penggunaan aplikasi ini membuat kekhawatiran sebagian pihak, baik pengguna maupun sekedar penikmat. Salah satu kekhawatiran ini muncul karena popularitas TikTok baik di kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Hal ini dinilai cukup meresahkan. Pertama, konten kreatif sekedar untuk menjilat. TikTok menciptakan fitur bubble pada jenis video yang disaksikan. Dampaknya, muncul kecenderungan pengguna TikTok untuk meniru. Kecenderungan lainnya, pengguna dapat membuat video hanya untuk mencari popularitas. Kedua, banyak orang yang sekedar ikut-ikutan tren tanpa memahami konten yang diunggah atau dinikmatinya. Yang ketiga, terjadinya bubble pada generasi muda masa kini yang sering juga menyebut dirinya sebagai kids zaman now yang gagap dunia nyata. Bubble bermakna gelembung, namun dalam ini membuat makna sebagai suatu kebiasaan yang meluap tanpa terkendali. Ekstensi diri juga dilihat dari bagaimana seorang remaja dapat mengikuti tren yang sedang banyak digemari oleh teman-teman sebayanya. TikTok sebagai media yang menyebarkan banyak informasi baru dapat menjadi referensi untuk mendapatkan informasi yang sedang. Pola seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi pada masa-masa sebelum internet menjadi penyebar informasi skala besar. Tren yang sedang bergulir yang tidak diikuti oleh seorang remaja bisa saja membuat remaja tersebut dikatakan super atau kurang pergaulan atau cukup. Pada dasarnya, nilai ekstensi yang didasarkan pada hal-hal biasa sebenarnya tidak bisa dikatakan sepenuhnya benar. Walaupun demikian, pola seperti ini sudah benar-benar diadopsi oleh generasi muda sejak lama.
Ekstensi diri banyak dikaitkan dengan beberapa cakap seseorang dapat mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti tren berpakaian, cara bergaul, dan cara berbicara. Ketika kita bermain media sosial pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Begitu juga ketika kita bermain TikTok. Di dalam aplikasi TikTok banyak sekali konten-konten yang tidak terbatas. Jadi manfaat aplikasi TikTok ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, untuk sisi positifnya itu apa? Yang pertama, kita bisa berkarya atau mengembangkan bakat kita dari aplikasi tersebut. Nah, ketika kita melihat konten-konten TikTok seperti cara make up, cara memasak atau sebagainya, itu kan banyak sekali di aplikasi TikTok. Nah, kita bisa tahu. Jadi kita bisa melakukannya, juga bisa mengasah bakat kita. Selanjutnya, edukasi. Di aplikasi TikTok kita juga dapat melihat edukasi di sana. Banyak konten-konten pendidikan yang bisa kita gunakan untuk menambah wawasan dan pendidikan. Dan yang terakhir, ada berjualan online. Di aplikasi online juga disajikan konten-konten jualan online. Ada secara live streaming, hal tersebut tentu bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan cara berjualan online. Untuk selanjutnya ada sisi negatifnya, yaitu yang menyebabkan tindakan kriminal. Jadi kayak semua anak-anak yang di bawah umur bisa mengakses video-video tersebut karena aplikasi TikTok sendiri tidak ada batasan umur. Jadi kalau misalnya ada konten-konten pembunuhan, pelecehan, atau konten yang tidak bermanfaat bisa berbahaya untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Selanjutnya, aplikasi ini dapat menyebabkan candu ketergantungan penyakit mental. Seperti kita lebih dramatis, menjadi genit, menjadi lebih antusias, dan lain-lain. Karena banyak sekali konten-konten di TikTok, oleh karena itu kita harus pintar memilih konten-konten. Akan lebih baik jika video yang dibagikan atau di-share adalah video yang berkualitas dan memiliki pesan-pesan yang baik di dalamnya. Memang buat konten yang berbobot dan memiliki pesan-pesan yang baik yang kuat tidaklah mudah, tapi sesuai dengan prinsip bahwa setiap hal besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Maka belajar buat video yang menarik itu tentu harus dimulai dari video-video sederhana terlebih dahulu. Seiring dengan berjalannya waktu, kemampuan setiap pemilik akun TikTok untuk dapat membuat video yang lebih baik tentu akan bertambah. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita ambil adalah TikTok banyak digunakan oleh zaman sekarang untuk menonton konten-konten yang ada. Pengguna TikTok sebagai ajang ekstensi diri dapat memberikan informasi baru yang sedang tren saat ini. Bukan hanya memberikan informasi saja, TikTok juga bisa menjadikan kita dapat mengekspresikan ide atau karya secara bebas. Tetapi kalau kita ingin membuat konten, harus diperhatikan dulu. Sebaiknya kita membuat konten yang mengandung pesan atau nilai-nilai yang positif agar nantinya kita tidak terjerumus mendapatkan respon yang negatif. Oleh karena itu, pemikiran ide sangat penting sebelum kita memulai untuk membuat atau mengupload videonya. Itu tadi adalah pembahasan dari saya mengenai TikTok sebagai media ekstensi diri di kalangan anak zaman now. Tidak terasa sudah berapa menit kita bersama. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk menjabat. Berakhir sudah pembahasan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you guys.